Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Haleluya, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, sore ini kami dari jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami semua. Haleluya, para kru dan sahabat yang mengikuti ibadah online sore hari ini. Engkau sertai kami semuanya. Kami percaya Engkau akan membimbing kami dan memimpin kami dalam ibadah sore hari ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala sidang kami, yaitu Bapak Sakaria, yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami, pada jemaat-jemaat kami, pada jemaat-jemaat yang mendengarkan siang sore hari ini, bagi mereka semua. Sehingga haleluya, firman-Mu dapat menjadikan suluh bagi kami Tuhan, dan dapat menjadikan tuntunan bagi hidup kami setiap hari, sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan di surga. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur ibadah online sore hari ini kami perserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita yang telah membuka hati, menyiapkan segala konsentrasi kita agar Roh Kudus berbicara kepada kita dan mengajar kita tentang firman Tuhan. Nah, Selasa lalu kita belajar dengan tema mempertahankan hidup kudus sampai Tuhan datang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Karena apa? Yang namanya mempertahankan itu harus makin lama makin kuat, makin lama makin bagus, makin lama makin luar biasa. Dan Tuhan kepengen kita menjadi orang yang luar biasa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan hari ini kita mendapatkan satu pelajaran, perbedaan sikap hidup, perbedaan tutur kata, perbedaan perbuatan antara orang-orang yang mempertahankan hidup kudus dengan orang dunia. Hari ini pesan Tuhan agar kita kompak dalam berjaga-jaga, dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa harus kompak? Dengan kompak itu kita kuat. Kalau hanya sendiri, rasa-rasanya kita gampang digoyahkan dengan angin dunia. Kalau sendiri, kita gampang ditipu dengan tipu daya iblis. Tetapi dengan kompak, di saat kita lemah, teman kita akan datang untuk membantu, memberi kekuatan. Di saat kita mengalami berbagai macam permasalahan hidup, dengan kekompakan mereka berkumpul bersama, saling mendukung, baik di dalam doa maupun di dalam karya-karya tertentu. Nah, perbedaan yang harus kita sadari ialah
kita sudah dijadikan sebagai anak terang. Kita telah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak terang yang telah diberkati atau dibekali oleh Allah dengan kasih karunia, dan dengan kasih karunia ini kita memiliki kewaspadaan. Dengan kasih karunia ini kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan berbagai macam rintangan hidup yang menghadang perjalanan hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai ayat 8. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dalam ayat yang kita baca ini ada dua istilah yang bertolak belakang, yang perbedaannya sangat menyolok, yaitu tentang orang malam. Orang malam adalah orang yang memiliki kegemaran melakukan aktivitas di malam hari. Kalau kita pelajari, orang-orang malam itu tidak semuanya jelek. Ya. Tetapi pada umumnya, orang malam itu adalah orang yang biasanya hidup dalam mabuk-mabukan. Ada orang mabuk siang hari. Tetapi pada umumnya dan pada senengnya, mabuk itu pada malam hari. Lalu mereka orang yang senang dengan pertengkaran, itu adalah orang yang hidup di malam hari. Orang yang judi itu melakukan pekerjaan malam hari. Orang yang suka main seks itu juga permainan malam hari. Orang yang mengumbar hawa nafsu dengan berbagai perbuatan negatif, itu dicap adalah pekerjaan orang-orang malam. Tuhan sudah letakkan di satu sisi, di satu tempat. Lalu Tuhan juga mengatakan, boleh kita tidur, tetapi tidurnya tidak seperti mereka. Orang yang tidur itu adalah orang yang tidak sadar. Ya, kesadarannya hilang sekian puluh %. Sedangkan kita diizinkan untuk tidur, tetapi tidurnya tidak kehilangan sekian puluh %. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Nah, Tuhan berikan kepada kita supaya kamu menjadi orang-orang siang. Orang siang itu orang yang bagaimana? Orang siang itu orang yang tertib. Tertib untuk bekerja. Tertib untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan positif. Tertib dalam melakukan aktivitas yang baik. Walaupun sekali lagi, di tengah ketertiban itu, setan pun nyusup. Ada orang-orang siang yang pekerjaannya tidak tertib. Ada orang-orang siang yang pekerjaannya tidak bisa dicontoh. Ini pekerjaan setan yang masuk, yang menyelinap di antara pekerjaan-pekerjaan
yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka minggu lalu kita harus waspada untuk menjaga kehidupan kita ini, kekudusan kita ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan melihat orang seperti ini, setan tidak senang. Melihat orang yang tertib, banyak orang yang tidak senang dengan kita. Mereka dipakai oleh kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu, kita harus kompak. Ya, kita harus kompak. Kalau ada 1-2 teman yang mulai agak terseret dengan kehidupan malam, tugas kita untuk mengajak mereka balik. Ingat loh, kita sudah punya keselamatan. Kita sudah dicatat menjadi manusia-manusia surgawi. Kita sudah memiliki paspor surga yang gampang tergelincir. Maka sebagai jemaat, yuk kita tingkatkan kekompakan kita. Selain kita melihat atau memperkuat diri dengan kerohanian yang kuat, kita juga melihat teman-teman kita. Berapa teman yang tidak datang? Berapa teman yang mundur? Berapa teman yang hari ini hidup di dalam berbagai macam pencobaan hidup? Tugas kita. Jadi kita tidak hanya memperjuangkan untuk hidup kudus bagi kita pribadi. Tetapi perjuangan ini akan menjadi ringan kalau kita bisa saling bergandeng tangan untuk mencari mereka. Tuhan ingatkan dalam ayat 6, jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kalau saya melakukan ini, akibatnya apa? Sebelum kita melakukan, berpikir itu orang yang tidak tertidur. Tetapi orang yang tertidur tidak menggunakan pikirannya. Apakah dia mempermalukan orang lain? Tidak pernah memikirkan hal itu. Ataukah perbuatannya itu mempermalukan diri sendiri? Tidak pernah dia tahu. Bapak Ibu pernah tidur di dalam bis, atau mungkin Bapak Ibu melihat orang tidur dalam bis, dia tidak mikir apakah mereka bersandar, apakah mereka menganga-ngakan mulutnya, apakah mereka berkomat kamit, tidak sadar sama sekali. Ini ibarat dari kehidupan orang-orang gelap. Ini ibarat kehidupan orang-orang malam. Tidak pernah berpikir. Setiap orang percaya harus hidup dengan berjaga-jaga. Dan sadar. Karena di tengah hidup tertib. Di tengah hidup mengendalikan hawa nafsu. Iblis terus mengelilingi kita. 1 Petrus 5. Ingatlah. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum. Yang mengelilingi kita. Yang siap untuk melulur kita. Siap untuk mencaplok kita. Dan iblis siap untuk menyeret kita ke dalam kehidupan malam. Kita harus mentaati ayat yang ke-8. Hidup dengan kesadaran tinggi dan berbaju sirahkan iman dan kasih. Di tengah-tengah kehidupan keseharian kita, kesadaran tetap menggunakan baju sirah iman dan kesadaran kita di dalam mempraktekkan kasih
harus selalu ada. Karena di tengah-tengah goncangan, kalau kita masih sadar memiliki iman, dan iman itu mengatakan walaupun imanmu hanya sebesar biji sawi, kalau masih kita gunakan, masih berbaju perang ini, maka ada kemenangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kasih adalah segalanya dalam hidup kita. Praktek kasih akan mempertajam iman kita. Praktek kasih akan memperkuat iman kita. Dan dengan kekuatan inilah kita tidak dipermalukan. Berpegang teguh dengan firman Tuhan yang dibarengi dengan iman, kita tidak akan dipermalukan. Apalagi teman kita cukup banyak. Kita kompak. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan kehadiran Tuhan membawa dampak yang luar biasa. Dengan kasih, iman bekerja dengan luar biasa. Kita membungkus diri dengan iman. Artinya kita hidup di dalam kehidupan siang. Sebagai orang percaya, kita harus menjaga ketopong keselamatan. Dan ini merupakan tugas pokok. Karena sadar keselamatan itu tidak dapat kita cari dengan kekuatan kita. Keselamatan itu di kolong langit tidak ada yang mampu memberikan keselamatan kepada kita. Dan keselamatan itu hanya didapat dari percaya pada Yesus Kristus. Persekutuan dengan Yesus berarti kita menjaga ketopong keselamatan kita. Karena di dalam Yesus ada segalanya. Dan ini yang selalu diganggu oleh kekuatan iblis. Ini yang selalu membuat kita dininabobokan oleh iblis supaya kita tertidur, supaya keselamatan itu hilang, supaya iman kita jatuh, dan hidup malam yang kita akan nikmati. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat teman-teman kita yang bisa hidup bebas, sebebas-bebasnya, kadang-kadang kita iri. Ya, mereka boleh foya-foya, mereka boleh bermabuk-mabukan, mereka boleh bermain apa saja. Sedangkan kita tidak. Tetapi kalau kita berani untuk berjuang dengan hidup siang hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kalau kita melihat teman-teman jemaat yang terus-menerus, ayo maju dengan kekudusan, ayo maju dengan berjubahkan baju sirakan iman. Kita melihat teman yang berkemenangan, kita melihat teman yang berhasil, kita melihat teman yang selalu beserta dengan Tuhan. Kita ikut maju. Dan inilah tugas pekerjaan kita. Sambil menjaga kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita kompak satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, saling bergandeng tangan untuk memuji dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau ajarkan kekompakan kepada kami. Saling mengingatkan. Untuk hidup kudus tidak gampang. Tetapi karena teman kami banyak, maka kami dapat saling topang, saling tolong menolong. Sehingga kita mampu untuk berjuang
dengan berbaju sirahkan iman dan kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang. Mari kita ibadah bersama, mari kita maju bersama, mari kita nikmati hidup berkemenangan bersama. Dengan jadwal setiap minggu jam 7 pagi itu untuk anak-anak sekolah minggu. Dan jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Lalu setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Dari ayat per ayat yang akan kita bahas. Dan hari ini kita telah sampai di 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Minggu depan kita berada di 1 Tesalonika 5 atau mungkin kita berada di 2 Tesalonika dan sebagainya. Jatah kita pelajari. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan yang ketiga, tiap hari Jumat itu ada ibadah permata dan ibadah cabang. Permata persekutuan rumah tangga. Bapak Ibu boleh minta kami, boleh minta panitia supaya rumah saya untuk ibadah, puji Tuhan. Ada berkat yang luar biasa. Berkat Obed Edom akan ada di rumah Bapak Ibu. Ini diadakan jam 6 sore, Jumat jam 6 sore. Sedangkan untuk ibadah cabang, Jumat jam 6:30 sore. Sedangkan hari Sabtu ada ibadah youth, ada ibadah youth revive. Dan ini ibadah yang luar biasa. Anak muda berkarya, anak muda berkreasi, anak muda belajar bersama. Mari kita dukung. Lalu pengumuman yang terakhir adalah ibadah online. Sangat penting Bapak Ibu, bagikan ibadah online kepada teman-teman kita, minimal 5. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, pergilah kamu, kita tidak pergi. Tetapi HP kita, ibadah online kita yang kita bagikan, itu merupakan perwakilan penginjilan kita. Doakan agar kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Saya rasa cukup itu pengumuman. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai penghabisan. Dan sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan. Ibu Gito yang kakinya sakit, Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus, Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh, Ibu Mariati yang minta kekuatan baru, Bapak Ngadiman stroke ringan, Saudara Eviola yang pasca operasi, Bapak Petrus Sutresino yang gagal ginjal, Pak Ishak yang sampun sepuh, dan juga Hafid biar bertobat. Jamah Tuhan. Dan saat kami berdoa, tanganmu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah seperti apa yang Kau inginkan. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah Ibu Satinem, Kau telah jamah Ibu Bambang. Mereka siap menjadi penginjil-penginjil-Mu
bercerita kepada setiap orang bahwa mereka telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah mencurahkan berkat-Mu. Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu untuk kami jemaat. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.